Kak Dodi. Kak Bang apa Endro, tuh? kopi dulu Kak Endro. Ih, Boleh. iya Kak. Mantap. Kopi. Oke, kita Mantap mulai sambil ya. kopi tuh. Ya ngopi. Sayangnya kopinya masih bikin sendiri Kak Endro. Mulai. Mana maminya ini? Mulai. Iya. Mulai. Nggak ada yang bikinin kopinya sayangnya. Iya. Maminya kemana? Mulai. Tuh. 6 bulan 10 Kak Senior hari. bilang mulai itu sudah. Oke, kelihatan kakak-kakak PPT kita. Mulai kita. Kelihatan, jelas. Oke, kakak-kakak selamat malam. Ini aksi nyata yang kita bahas hari ini, praktek pembelajaran PKG PJOK. Dalam pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, program pengembangan kompetensi guru, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Ini durasi 2 JP dari sinkronus. Oke, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Oke, kakak-kakak, kita lihat ini kakak-kakak, bisa dibaca, tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, munculkan rasa... Nggak kelihatan, Kak. Hah? Nggak kelihatan? Yang lain? Kelihatan. Sudah di sana, Kak. Ayo, berarti sinyal tempat handphone nih. Tapi saya gelap. Oke, Kak. Kita mulai sejenak. Oke, tutup mata. Kalau ini kan gambarnya ini bersilang kaki, tapi kita pakai kursi atau Kak Jam Anwar kayaknya kalau duduk itu boleh bersilang itu. Kita tutup mata sejenak. Semedi, fokuskan perhatian kita. Tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, munculkan rasa syukur, ingin tahu dan kebajikan. Oke, sudah kakak-kakak? Boleh tarik nafas. Apa kabarnya kakak-kakak? Alhamdulillah sehat. Baik. Alhamdulillah sehat, baik, semangat, puji Tuhan ya. Tetap semangat yang pastinya. Nggak lama kita 1 bulan nggak terasa sudah melewati namanya modul 1, modul 2. Dan tambah semangat lagi karena kita sudah tatap muka, kita bisa bercanda, bisa bertemu, bisa sapa, bisa berinteraksi satu sama lain, berkolaborasi. Kakak-kakak tambah banyak teman kita. Ya, aksi nyata kita. Sayang waktu kita kemarin SEM-nya cuman itu ya, sedikit sebenarnya, tapi syukur juga kalian sempetin main sama kelompok yang lain, jadi bertemu. Oke, kakak-kakak sebelum melakukan aktivitas kita bilang sebenarnya maunya 1 minggu lagi. Oke, kita berdoa dulu, Kak. Berdoa. Semua yang dari provinsi datang ke Buntuk. Amin, berdoa selesai. Oke, kesepakatan bersama ini sudah saya nggak usah dijabarkan lagi. Terus tujuan hari ini kakak-kakak kita merefleksikan koneksi antar materi. Terus 2, memahami penugasan aksi nyata. Koneksi antar materi ini kakak-kakak
hubungan materi modul 1, modul 2 yang kita lakukan di rubrik atau modul atau apa yang mau kita praktek aksi nyata nanti dari konsep pemahaman bahan ajar yang kakak-kakak terima dari modul 1 dan 2, terus dikoneksikan antar materi jadi melakukan aksi nyata, memahami penugasan aksi nyata nanti. Oke, agenda kita sesi ini 1, merefleksi koneksi antar materi 30 menit. 2, penjelasan tugas aksi nyata, pengantar tugas, penjelasan teknis refleksi, keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik ada 20 menit, dialog, diskusi, dan tanya jawab, penutup ada 3 menit. Oke, kita masuk ke refleksi koneksi antar materi paket modul 1 dan modul 2. Oke, kakak-kakak, sejauh apa pemahaman kakak terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Apakah pemahaman kakak terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma saya atau kakak-kakak terhadap PJOK yang bersifat pada peserta didik? Oke, kita refleksi, boleh semuanya menjawab. Langsung ya. Ini langsung aja, langsung raise hand aja karena kita merefleksinya ya. Oke, silahkan. Siapa yang duluan? 1, 2, 3, 4, 5. Marianus, Kak Dodi, Kak Hendro. Mana? Oke, Kak Jam Anur, silahkan Kak. Terima kasih Kak. Tolong untuk kakak-kakak hidupkan kameranya dulu semua. Ayo, kakak melihat kegantengannya. Kemarin kita latihan apa itu PJOK, terus yang dikatakan kemarin tuh jaya-jaya. Yuk, semangat dulu kita semua. Ya, kasih suara Kak. Ya. Salam olahraga. Salam olahraga. Jaya. Kok kurang semangat? Mana Kak Hendrani? Nggak ada. Hilang kah? Ya ulang. Ya. Ulang. Ya, salam olahraga. Jaya. Terima kasih. Di sini kita tadi merefleksi pemahaman terhadap keterampilan PJOK yang efektif. Menurut pendapat kita selama kegiatan ini dari pribadi saya sendiri, dari yang belum saya tahu sedikit demi sedikit memahami tentang pembelajaran PJOK yang sekarang. Kebetulan pada tahun sekian itu kan berbeda tingkatannya pembelajaran. Pembelajaran yang dari tahun kita kan lahir 70-an, terus ke 80-an, terus ada lagi yang apa itu 80, terus yang 2000-an. Jadi itu agak susah juga untuk kita sendiri tahapan-tahapannya. Alhamdulillah pada sekarang ini kan kegiatan ini jadi mungkin lebih meningkatkan pembelajaran untuk saya. Cuma itu aja Kak. Terima kasih. Oke. Terima kasih Kak Jam Anur. Memang betul sepakat ya kakak-kakak, kita sebut Kak Jam Anur senior karena kata Kak Jam Anur dari sekian tahun sampai sekarang banyak perubahan. Ini kita nggak tahu lagi Kak, katanya di sosmed itu mereka belajar ini bisa dihapuskan lagi ya.
apa-apa, yang penting kita satu, kita dapat ilmu untuk belajar ini, jangan sampai ya ada kata-kata netizen yang negatif kepada kita, jadi itu abaikan saja. Jadi yang penting kita menjalani ini dengan bijak, ambil sisi positif yang tadinya kita tidak tahu, masalah refleksi dan segala macam. Jadi dalam pembelajaran ini kita tahu. Jadi benar kata Kak Jam Anur, dari pemahaman sedikit demi sedikit nanti Kak akan jadi bukit, Kak. Jadi kita sebagai seorang pembelajar itu jangan bosan-bosan untuk terus belajar. Satu kata, kita belajar itu di mana saja, dengan siapa saja, tua atau muda, tempat kita belajar. Saya juga senang ketika saya mengajar itu, Kak, saya sering belajar juga dengan anak-anak. Toh permainan tradisional saya tidak bisa, mereka bisa. Nah, salah satu itu ketika saya tidak bisa mengajar mereka untuk itu, jadi mereka bisa sendiri, jadi mereka yang ngajarin gurunya. Nah, itu salah satu pembelajaran. Oke, ada lagi dari kakak-kakak yang lain refleksinya. Nih, semua ngomong nih, boleh. Ada waktu untuk kita 30 menit. Ada satu, banyak yang refleksi lagi. Pemahaman pertama itu terkait keterampilan mengajar. Ayo, kakak-kakak, ada yang lagi? Kak Dodi, ya Kak Dodi silahkan. Ya, terima kasih Kak Novi. Jadi sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Jadi pemahaman saya setelah adanya PKG ini ya, saya lebih memahami bagaimana memahami keterampilan mengajar PJOK, terutama mengajar PJOK yang efektif, sehingga dapat bikin suasana pembelajaran itu berpusat pada peserta didik, sehingga peserta didik itu menjadi menarik. Habis itu mereka mau bergerak dan sebagainya. Dari sinilah, dari PKG inilah saya dapat ilmu-ilmu itu yang sebelumnya mungkin sudah saya lakukan tapi belum maksimal. Dan yang paling penting lagi yaitu tentang asesmen. Nah, ini asesmen, karena dengan asesmen ini kita dapat lebih memahami karakter masing-masing peserta didik kita. Mulai dari kemauannya, habis itu kemampuannya dan sebagainya. Dari asesmen inilah kita bisa memahami sehingga bisa merancang proses pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Mungkin itu aja Kak Novi. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak. Benar, itu refleksi dari Kak Dodi. Bersama ketika kita belajar, kita mendapatkan hal-hal yang baru, itu yang membuat kita bisa berubah ya Kak, dari konsep aku bilang tadi, pemahaman kita jadi nanti ke aksi nyata kita juga berubah. Oke, ada yang lain? Oke, yang lain juga nanti Kak ya, karena giliran juga gantian. Oke, kita lanjut. Banyak nih refleksinya dulu. Oke, ini. Sejauh apa pemahaman saya terkait strategi mengajar, Kak? Strategi mengajar, apakah pemahaman saya terhadap strategi mengajar sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada murid? Oke, silahkan Kak. Yang lain lagi. Ayo, Kak Artudin, Kak Marianus, Kak Dastu, Kak Puji. Selamat malam Kak Puji. Kak Hendro, Kak Sandi. Ini, oke Kak Hendro. Strategi mengajar Kak. Ya, saya coba dulu Kak. Nah, untuk setelah mengikuti PKG kemarin, nah di sini kan ada sejauh apa pemahaman saya terkait strategi mengajar. Nah, untuk strategi mengajar tentunya kalau yang saya terapkan untuk sekarang itu berubah yang dari dulu. Nah, yang asalnya
ya nggak ada, misalnya kan sepertinya misalnya kan langsung pemanasan atau nggak ada yang pertama kan biasanya kan kita harus mengadakan berdoa dulu, terus nyanyi, habis itu baru pemanasan. Nah, yang sekarang ini tentunya berubah menjadi seefektif itu ya, strategi mengajarnya supaya lebih menarik dan kelihatannya berpusat pada siswa, dan saya suruh untuk yang memimpin itu sekarang tuh siswa Kak. Mimpin misalnya berdoa, habis itu menyanyi, dan pemanasan tuh saya suruh siswa. Asalnya kan kalau yang dulu itu saya yang memimpin, kasih kasih contoh gini 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 gitu, caranya. Nah kalau sekarang kan berpusat pada peserta didik. Nah saya suruh mereka yang dulu, yang membawa pemanasan. Oh, saya tanya siapa yang bisa bawa pemanasan misalnya. Oh, si Udin misalnya. Udin silakan, saya bilang kamu bawa pemanasan. Kelihatannya lebih menarik ya itu untuk sekarang ini. Nah, cuma itu aja Kak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Hendro. Memang benar ketika kita melakukan, mungkin Kakak melihat ada perubahan peserta didik itu seperti dihargai dan kita bisa melakukan sikap positif disiplin. Jadi mereka akan bergantian. Kalau saya suruh setiap berdoa itu selalu bergantian memimpin temannya jadi pemimpin. Terus ketika pemanasan juga, Hendro bisa dilibatkan anak-anak, juga kita ambil positif, karakter positifnya, mereka bisa bergantian juga memimpin teman-temannya ketika melakukan pemanasan, Kak. Oke, terima kasih Kak Hendro, itu perubahannya. Kakak yang lain, boleh 2 orang? Asalnya nggak mau Kak mereka. Siapa yang bisa mimpin? Bilang. Oh, nggak mau Pak, nggak bisa. Bilang. Nah, kamu harus belajar. Bapak juga belajar. Bilang Bapak kan kayak gitu. Nah, Ya, lalu jadi mereka akhirnya kelihatannya ada ketertarikan. ya, Kalau mencoba, kalau sekarang ini berubah kelihatannya. Bagus Bang. syukurlah. Oke, seperti itu. Memang perlahan-lahan Kak, kalau kita memang mau mengasih contoh atau budaya positif atau praktek baik itu tidak langsung jadi. Yang pasti kita dulu yang berubah konsep kita kepada anak-anak, tidak ada lagi di kurikulum Merdeka ini yang namanya juga harus semuanya sistem komando guru. Jadi anak-anak itu ya pelan-pelan. Jadi kita masuk mulai namanya berteman dulu, melihat keadaan mereka, bagaimana apa sih mau mereka dalam pembelajaran kita, supaya yang pasti dulu seperti yang kata Kak Dodi sering itu, kadang-kadang anak-anak itu gimana mau senang, mikir olahraga aja sudah capek dan panas, katanya skincare hilang dan apa. Nah, itu salah satu tugas kita guru ini ngasih karakter atau contoh yang baik kepada peserta didik. Mungkin selama ini memang sering kita lakukan, tapi lebih setelah kita melakukan pembelajaran ini, kita punya strategi atau trik yang bisa kita lakukan kepada anak-anak. Jadi mereka merasa dihargai dan mereka merasa pembelajaran itu milik mereka. Jadi mereka antusias dan suka. Oke, itu dari Ke Hendro. Ada lagi? Kalau nggak ada, kita masuk ke pertanyaan. Ini koneksi antar materi ya Kak, refleksi. Jadi setiap modul itu kita bahas ada beberapa itu. Nah ini tentang pendidikan gerak kemarin Kak. Ada ruang usaha. Nah ini silahkan siapa yang mau. Sejauh apa pemahaman Kakak terkait model pendidikan gerak? Apakah pemahaman Kakak terhadap model pendidikan gerak sudah mendukung paradigma Kakak terhadap PJOK yang bersifat pada peserta didik? Oke, silahkan. Siapa lagi? Gantian.
Oh, Ayo, senior. Kak Artudin, Kak Dastu, Kak Sandi, Kak Marianus, Kak Puji. Ayo. Ayo. Tadi pernah Kak Sandi. Bangai kayak waktu Sandi. Siapa nih? Yuk. Ada Kak. Kak Artudin, Marianus. Ayo. Ya, Kak Artudin. Artudin. Mencoba bersuara, Mantap. jadi menyimak terus aja. Ya. Terima kasih Kak. Sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan gerak? Apakah pemahaman saya terhadap model pendidikan gerak sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK berpusat pada peserta didik? Nah, kalau menurut pendapat saya Kak, pemahaman saya paradigma dalam sejauh ini mana terkaitnya model pendidikan gerak, sejauh apa pemahaman saya dalam pendidikan PJOK yang saya belajar. Sebelum mereka, kata saya sering Kak, sebelum mereka berangkat ke sekolah sudah bergerak. Nah, bergerak itu maksudnya jalan kaki, naik sepeda motor, ataupun sepeda tinjak. Mereka sudah bergerak. Apakah ini pemahamannya mendukung dalam pendidikan paradigma saya? Ya sudah mendukung Kak, karena prinsip pedoman saya dalam PJOK, kalau dia sudah berjalan kaki, berangkat ke sekolah bersepeda motor atau bersepeda tinjak, berarti dia sudah melakukan gerak. Nah, dalam pembelajaran Kak, dia mau bergerak atau tidaknya, kita ya metode pembelajaran kita Kak, menyenangkan atau tidaknya dulu. Ya kita supaya enaknya itu mau bergerak, ya kita buat menyenangkan pembelajarannya. Misalnya apa yang keinginan mereka, sepertinya kayak tadi Kak, sebenarnya pembelajaran saya bukan estafet tali sambung. Nah, tapi Pak, kami minta hari ini lari sambung Kak, estafet. Boleh Kak? Boleh Kak Pak? Boleh. Ya, saya modifikasi keinginan mereka, turuti keinginan mereka supaya mereka bisa bergerak dalam kegiatan mereka inginkan. Mereka semuanya aktif, supaya mereka semuanya aktif itu. Misalnya dari tadi 18 bagi dua, bikinku 33 dalam satu timnya. Jadinya semuanya gerak. Itu Kak, pemahaman saya. Kalau salah Kak, ya mau tambahannya Kak. Oke, tidak ada yang salah Kak, harus benar semua. Tapi Kasih aplaus dulu. ya, benar lah, nggak ada, kita kasih aplaus dari tadi. Oke, itu pemahaman kita tersendiri di tempat tugas kita sendiri dengan kebinaragaman peserta didik kita, baik secara fisik mereka, baik mental, baik psikis mereka. Jadi tidak ada yang salah Kak, benar semua. Apa yang Kakak rasakan itu, Kak Artudin, itu mungkin sama dengan kakak-kakak yang lain. Ketika Kakak memahami konsep gerak ini, ya jadi Kakak punya koneksi materi tadi, gimana kita punya strategi, kata Kak Artudin tadi, atau punya ide ketika mereka mau olahraganya ini, ya kita salurkan saja sesuai juga dengan materi yang atau tujuan pembelajaran kita. Terkadang ya benar seperti kata Kak Dodi, kadang-kadang RPP itu tidak sesuai, tapi salah satunya RPP itu membantu kita juga. Anak-anaknya mau bebas katanya, ya sudah kita bebaskan saja mereka mau main apa. Tapi kalau saya Kak, saya utamakan dulu pembelajaran ini
pembelajaran tujuan utama itu, misalkan kita mau Oh, yang olah no. permainan sepak bola dulu apa, angka apa dan segala macam. Lalu ketika mereka memilih mau lain, silahkan sisihkan ada waktu misalkan setengah jam untuk mereka, karena kalau PJOK kan kita kalau di SD aku nggak ada P5-nya, masih ada beberapa jam untuk mereka latihan itu. Jadi kalau sempat waktunya sisihkan untuk mereka. Jadi mereka seperti kayak Kak Artudin tadi, bolehlah kalau memang pembelajaran itu kita yang, makanya sekarang ada namanya kurikulum satuan pendidikan. Jadi boleh kita kembangkan itu juga Kak dengan sekolah kita yang mana sesuai dengan keadaan yang aset-aset yang ada di sekolah kita. Jadi tidak ada yang salah Kak Artudin, benar semua. Ya tadi Kak benturan sama P5 kelas 1 main permainan tradisional, main logo. Ya. Gurunya panggil terus, saya lagi ngajar kelas 5 lagi benar. Ayo Kak Todin sini bantu. Aduh bingung kemana, lari ke sana lagi, lari ke sini. Sibuk ya jadi olahraga. Kata saya nggak ada guru lain bantu selain saya begitu. Ya. Itu guru yang baik itu. Nah, kata Marianus, guru yang baik kata Marian. Main logo sih suka-suka, kalau yang namanya permainan, kalau kita cowok ini namanya permainan gak ada yang gak suka. Tapi kan lihat sinkronnya juga, lagi ngajar nih pagi-pagi, ayolah buku. Bagi-bagi. Untung yang kelas tinggi yang dilajar. Jadi enak ke bagi-baginya. Agak enak ya Kak. Oke, ini banyak nih pertanyaan, nanti yang sudah juga boleh bisa menjawab. Oke, itu tentang pendidikan gerak yang diungkapkan Kak Artudin, mungkin bisa mewakili semua. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Ini model pendidikan kebugaran Kak, sejauh apa? Oke, kakak-kakak yang sudah boleh juga menjawab. Apakah pemahaman kakak-kakak terhadap model pendidikan kebugaran sudah mendukung paradigma kakak-kakak terhadap pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Oke, silahkan. Siapa yang ini? Nung boy. Ya, Kak Marianus, Kak Sandi, itu lelet kata Kak Sandi jaringan. Ini atlet jalan nih. Ayo Kak Marianus, kebugaran itu. Marianus. Ya. Atlet jalan cepat ini, kebugaran. Ada tuh siapa? Ya. Oke, silahkan Kak Dodi. Ya, terima kasih sudah diberi kesempatan lagi ini. Nah, tapi jangan sering-sering saya aja ya. Aduh, kalau saya sering-sering nanti saya tatap muka sama Kak Novi aja berdua. Tuh calon ketua kata mereka kemarin, ketua kita. Emang ketua emang harus gitu. Oke, silakan Kak Dodi. Jadi yang saya pahami tentang model pendidikan kebugaran yang di PKG ini yaitu mengukur tingkat kebugaran peserta didik. Meskipun sebetulnya, mohon maaf Kak Novi, saya agak sedikit ngomentari modul yang ada yang dipelajari dalam model pendidikan kebugaran ini kan yang saya ingat cuma hanya 3, yaitu kardiovaskuler, habis itu flexibility sama komposisi tubuh. Padahal kalau berhubungan dengan kebugaran itu ada 10 komponen kondisi fisik yang ada di tubuh manusia, mulai dari kecepatan, ketepatan, habis itu kekuatan, reaksi dan sebagainya. Tapi kita hanya mempelajari cuma 3 aja. Jadi sebetulnya untuk pengukuran kebugaran itu kalau cuma 3 itu aja yang diukur itu masih jauh dari ekspektasinya. Soalnya dalam olahraga 10 komponen itu yang pasti dimanfaatkan semua. Kecepatan, kelincahan, kekuatan itu semuanya digunakan semua, tapi hanya yang di PKG ini hanya 3 yang dipelajari. Mungkin yang lain disuruh mempelajari sendiri. Iya, betul.
Mungkin itu aja Kak Novi, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Dodi tambahannya. Benar ada 10 komponen yang kita pelajari dulu juga waktu kita kuliah. Jadi memang betul kata Kak Dodi kalau cuman 3 ini tidak yang namanya cuman kayaknya Kak yang untuk ini yang memang tujuan ini yang kita bahas ini cuman 3 di modul ini ya. Yang memang untuk kebugaran jasmani ada 3 ini tentang pendidikan kebugaran ini. Jadi yang lain-lain disuruh belajar kata Kak Dodi, benar. Jadi apa yang sesuai dengan modul ini kita pahami, terus kita cari referensi atau modul sendiri, belajar sendiri. Jadi tentang kebugaran ini banyak halnya ya. Aspek-aspek yang mencakup tentang kebugaran ini banyak sekali memang betul. Jadi tidak menutup kemungkinan kita sambil mengingat lagi atau cari sumber belajar lagi di Google atau di Diklat. Aku bilang apa katanya dulu tuh? Kalau dosen bikin itu Diklat ya Kak? Diktat ya, diktat kita dulu tentang kebugaran, terus buku-buku yang membicarakan tentang kebugaran ini banyak. Anaerobik itu seperti apa, aerobik seperti apa, itu kebugaran. Oke, terima kasih Kak Dodi. Ada yang lain? Dari 3 tadi yang kita pelajari itu, ada nggak kakak-kakak yang merasa, oh pembelajaran PJOK selama ini berarti sudah saya lakukan ketika mendapatkan pembelajaran di modul ini. Oke, ada kakak-kakak yang lain? Kayaknya dari Kak ini ya Kak Dodi modul yang ini nih cuman 3 saja yang mengacu pada pendidikan kebugaran ini. Yang harus kita pelajari itu 3 itu aja sudah lumayan, apalagi 10 kata Kak Dodi tambah 7 lagi. Kayaknya panjang perjalanan pembelajaran kita, tapi ya salah satunya kata Kak Dodi kita disuruh lagi cari referensi. Tapi ya kalau kebanyakan bisa overload. Overload kemana lah kita kebanyakan kalau dibuat kelincahan ditambah lagi bisa overload. Reaksi kita banyak ya. Mungkin itu Bang dibikin orang cuma 3 kan. Menghindari itu kan, menghindari overload. Overload dengan mungkin tujuannya yang harus kita lakukan di media pembelajaran kita atau pembelajaran kita 3 itu Kak, yang tentang kebugaran ini Kak, kayaknya untuk pembelajaran. Kan ada kemarin kan tidak boleh juga anak-anak itu kita didik untuk atlet kan katanya, tapi ya gimana lagi, pasti guru PJOK yang dicari untuk bertanding lah, untuk apa, supaya jadi atlet lah, pasti seperti itu. Tidak itu saling keterkaitan, nggak mungkin, pasti guru olahraga. Memang benar sih porsinya beda dengan pelatih ya Kak Dodi yang sering jadi pelatih. Kak Hendro juga pernah jadi pelatih Kak, pelatih voli ya Kak Marianus? Kak Hendro, Marianus pernah. Saya pelatih jalan cepat. Nah, ya itu kan Kak, beda porsinya pelatih dan guru PJOK. Mungkin Kak Dodi, ya inilah tujuannya pembelajaran yang 3 ini dalam PJOK itu, ini yang kita bahas ini yang masuk ke dalam kurikulum Merdeka itu. Kalau saya nggak pernah jadi pelatih, tapi saya pernah berlatih Kak. Ya, tapi kan ada modalnya untuk bisa ya kecil-kecilan melatih dari itu kita bisa belajar. Oke, ada lagi Kak. Nih giliran Kak Marianus nih, nanti ada slide berikutnya, boleh yang lain juga nambahkan. Kalau saya sepertinya kalau untuk bicara masalah penjaskes ini sama dengan ketika Dodi itu. Ya. Sama karena dia berbicara masalah komponen kalau kebugaran jasmani. Ya.
kalau ya aku bilang tadi itu seperti kayak kata tadi itu sebenarnya banyak, tapi yang untuk pembelajaran PJOK-nya kayaknya 3 ini yang kita sama-sama dapatkan. Kemarin juga profesor bilang, ya ini yang harus kita itu kan diubah Kak. Guru Merdeka ini bukan harus semua komponen itu ada katanya. Cuman yang diutamakan ada 3 ini, fleksibel, kebugaran dengan satu apa? Komponen tubuh. Ya, komponen tubuh. Nah, itu. Berarti kecepatan tuh termasuk dalam komponen tubuh jadinya nanti. Lain, komponen tubuh itu mengukur kayak apa? Obesitas itu komponen tubuh, tinggi badan itu komponen tubuh, beda lagi pelajarannya. Apa? Mungkin aja Minim maksud Kita minim kemarin kita nggak sampai komponen tubuh ya Kak, fleksibel sama iya, fleksibel sama kardiorespiratory aja kemarin. itu aja kita kemarin. Oke. Dan Kemudian saya juga tidak bisa juga menambah-nambah karena penjelasan itu kan. seperti itu. Sama yang saya dapatkan juga dengan profesor kemarin nggak ada dibahas tentang komponen yang lain. Kak Dodi ada juga teman bertanya, kok cuman ini? Ya, karena ranahnya ini sebenarnya yang harus diperbaharui, tidak semuanya katanya. Oh, yang ini yang bagus. Kalau kita melatih orang itu, misalnya saya melatih Kak Hendro, dimasukkan nggak kecepatan itu dalam? Nggak bisa Kak. Kan jadi pada dasarnya Kak, olahraga itu 10 komponen itu masuk semua karena ada misal main volley juga perlu kecepatan. Kekuatan juga perlu, ya kan? Kelincahan juga perlu. Saya melatih volley sama badminton. Yang 10 komponen itu saya masukkan semua, Kak. Iya, bisa. Memang harus. Memang harus itu. Memang harus 10 komponen itu harus masuk semua. Jangan sampai nggak masuk. Nggak masuk. Kira dalam pelatihan juga diubah juga mungkin gitu. Sebenarnya, tapi tergantung kita lagi di lapangannya seperti apa ya, apa namanya aku bilang sesuai dengan tujuan pembelajaran kita apa. Oke, kita lanjut lagi kakak-kakak. Nanti kita bahas yang ini, yang lain lagi. Lanjut. Diskusi refleksi. Oke, sport education model. Oke, silakan kakak-kakak. Yuk, Kak Maria. Kak Dastu nih, mana suara Kak Dastu? Kak Puji lagi sakit katanya tadi. Oke, mungkin parah suara Kak Puji. Kak Dastu ini lagi jaga warung nih mungkin. Saya kemarin lagi singgah pulang tuh singgah di warung dia langsung minum es. Minum es lah, gratis. Warung ya. Ayo, siapa lagi nih yang belum nih? Ayo Kak Dodi. Kak Enes, ayo. Kak Dodi yang mau ikut 5K. Ini masuk ini. Sport education ya. Lima K-nya di mana? Nah, masalah 5K saya sama Eka hampir berantem. Hampir berantem ngomong aja masalah 5K. Kataku kalau 5K kalau di sekolah kami adakan 9K kesehatan, itu lain itu katanya materi. Ayo, model-model sudah mendukung paradigma terhadap PJOK yang berpusat pada sport education. Ada? Kakak? Mana Kak Jamanur? Boleh lagi Kak menambahkan? Kak Dastu, Kak Puji, Kak Hendro, ada? Sandi ini tumben, Sandi ini enggak bersuara nih. Sinyal kata Kak Sandi. Sandi lihat sinyal. Ya. Leha itu banyak orang agama dulu kan, Bro? Leha itu banyak agama dulu kan? Apanya? Oke, Kak Sandi. Silahkan Kak Sandi. Negatif.
Ya, Kak Sandi. Mic-nya, Kak. Angkat tangan Kak Sandi itu. Oke. Ya, mantap. Bangai. Iya, Bangai, Kak. Kendi. Memang lagi bermasalah ini sinyal Kak Sandi ini. Iya, Kak. Nggak terlalu jelas, Kak. Ya, Betul. Boleh jadi chat, Kak? Tadi berapa kali pijik Oh, sudah. resign nggak mau, Kak. Ha-ha. Jelas Terus? nggak? Jelas, baru jelas. Oke, itu mungkin lah ini sekedar pengalaman ya, Kak. Karena sering waktu di Buntok itu masuk ke penelitian pertandingan sepak bola lah. Mungkin SEM ini lebih terkaitnya ke situ. Kalau saya memahami dari modul SEM ini sendiri, itu mungkin memang dari awal. Yang pertama, kalau ketua PSSI itu biasanya dia menganggarkan dulu biasanya. Nah, anggaran yang akan dilakukan akan dilakukan untuk sepak bola. Jadi biasanya itu saya kan posisinya masih, tapi langkah-langkahnya itu tahu lah gitu. Jadi kalau pengalaman dulu itu kapan pertandingan atau awal lah Hilang, Kak, suaranya. Halo. Iya, Kak. Aplaus, mantap. Agak tadi kurang jelas. Tadi itu sinyalnya. Ya. Ya. Sinyalnya, Kak. Ya, Ya. lanjut, Kak. Jadi lanjut tuh. Ya. Jadi awal musim itu ya, pengurusan itu ada kepengurusan, kepanitiaan untuk persiapan pertandingan. Siapkan semua sudah dipersiapkan untuk pelaksanaan. Kemudian pengecekan fasilitas dan sebagainya itu selesai, maka ada undangan. Undangan akan dibagikan kepada tim-tim yang akan mengikuti. Mungkin undangannya itu kalau dia open turnamen dia akan nyebar. Kalau dia untuk wilayah aja itu nggak sampai lah nyebarnya sampai ke bar tim dan sebagainya. Setelah persiapan itu masuk ke persiapan lebih ke tim lah itu. Contohnya seperti jadwal pertandingan, kemudian kalau sering disebut itu mating lah. Jadi mating ini kesepakatan seluruh tim untuk aturan-aturan yang akan diterapkan itu. Jadi disampaikan pada waktu mating. Lalu kemudian setelah mating itu ada namanya pembukaan. Kalau udah selesai itu ada pembukaan. Pembukaan itu akan dilakukan mungkin siapa atau ketua PSSI dan sebagainya kan itu bisa untuk membuka awal pertandingan. Nah, dan itu sudah direncanakan berapa kali tanding, berapa hari yang akan dikerjakan kayak gitu kan, sampai ke akhir musimnya. Nah, jadi akhir musim ini mungkin ada setelah pertandingan itu kan yang juara dan sebagainya itu ada, lalu ada pembagian hadiah, penutupan selesai,
Lalu biasanya itu ada penutupan akhir musimnya. Itu kalau kita sesuaikan dengan SEM-nya itu langkah-langkahnya memang lebih tepat seperti itu. Jadi kalau di dalam pembelajaran PJOK itu mungkin hampir sama yang akan kita lakukan itu. Jadi kita ini memang sering melakukan hal seperti itu, tetapi tidak sesuai langkah-langkah yang kita lakukan. Mungkin ada kesalahan karena kalau di SEM ada namanya refleksi. Kalau kita belum mengetahui namanya SEM, maka kita asal-asalan aja pertandingan ini. Jadi kadang-kadang pertandingannya ada yang menghibur, ada juga yang membosankan. Itu karena tidak ada namanya persiapan awal musimnya. Mungkin SEM itu menurut saya sangat penting bagi pembelajaran PJOK. Mungkin itu aja, Kak. Oke, terima kasih Kak Sandi. Panjang lebar. Kasih aplaus dulu. Iya betul lah, kasih aplaus dulu. Dikira tadi pegat bilang suara Ranai. Sudah agak lumayan jelas suara kakak tadi itu yang awal-awalnya kayak nggak jelas, kayak terputus-putus. Makanya berapa kali keluar sendiri, Kak. Hilang sinyalnya. Coba dibungkus, kata siapa kemarin itu kulihat di grup. Endro. Oke, berarti memang apa ya Kak, ini event-event sekolah itu memang memerlukan seperti ini yang SEM itu. Baik apa namanya, banyak di event-event. Kalau saya dulu kayak saya ingat kalau di SMA 2 Palangkaraya dulu, memang benar setiap tahun itu banyak event-event, baik dari cabang olahraga sendiri sering menjadi tuan rumah ketika sekolah kami dulu. Terus event-event eskul, ekstrakurikuler dulu itu sering juga dilakukan di sekolah kami. Kenapa saya berbicara tentang SMA? Yang paling banyak itu ketika di SMA itu banyak melakukan kegiatan ini. Yang contoh kayak seperti kayak Kak Dodi sering melakukan apalagi di provinsi itu kegiatan-kegiatan. Jadi mungkin banyak event-event ini yang mungkin dulu tidak kita tahu Kak ya, Kak Sandia, itu SEM namanya, Sport Education Model. Ketika kita belajar di PJOK, sekarang itu SEM namanya. Jadi memang betul sangat diperlukan ini. Jadi ada pengetahuan kita, saya juga mungkin bisa kita aplikasikan kalau di SD ini kecil-kecilan Kak, paling ketika 17 Agustus atau apa yang semi lah, nggak yang sampai yang gimana, pembagian hadiah ada juga di itu ketika itu, terus pertandingannya anak-anaknya, seperti itu. Tapi kalau di ranah SMA lebih itu lagi, mereka yang banyak berperan di itu, membantu guru-guru atau kegiatan-kegiatan seperti kami dulu. Yang jadi panitia itu ya mau nggak mau itu jadi kelas 3 yang memimpin, kelas 2, kelas 1 mungkin jadi seksi-seksi apa di bawah. Jadi yang jadi ketuanya, ketua seksinya atau koordinatornya itu pasti dari kelas 3, kelas 2. Jadi mungkin dari segi pengalaman, dari pemahaman juga mudah ya. Jadi dari segi pemahaman mereka itu dituntut. Jadi murid itu yang banyak melakukan membantu dalam SEM ini.
Kalau aku lihat yang SMA kakak, teman kami yang jadi pasien juga Kak Nopri itu mereka sering melakukan SEM ini di sekolahnya karena mereka SMA mungkin banyak kegiatan-kegiatan juga dituntut apalagi beriringan aku bilang itu dengan P5 ini SEM ini kayaknya membantu kita sebagai guru PJOK juga mudah melakukan kegiatan-kegiatan. Mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Kak Dodi, mungkin Kak Dodi yang SMA di sini atau yang SMP, Kak Sandi SMP kan? Jadi ya SMP. boleh nanti kasih itu kegiatan apa nih yang mau dekat-dekat ini yang mau dilakukan, jadi boleh ditambahkan. Jadi banyak kegiatan untuk OSIS dan segala macam eskul tadi. Oke, Kak Sandri, terima kasih. Ada lagi tambahan dari yang lain? Ada, Kak. Oke, silakan Kak Dodi. Nah, sebetulnya SEM ini sudah bagus ya. Cuma kita bisa manfaatkan SEM ini sebetulnya sebagai pembibitan untuk mencari atlet. Nah, itu yang belum terpikirkan mungkin ya. Jadi apa ya? Kita kan kebanyakan ini kekurangan atlet. Ya. Kekurangan atlet itu karena pembibitan dari awalnya itu kadang nggak ada. Pembibitan dari awal nggak ada. Mungkin dengan sport education model ini kita bisa manfaatkan itu untuk mencari bibit-bibit untuk dijadikan atlet-atlet nanti supaya ya minim ada atlet setiap cabur itu mempunyai atlet yang berpotensi lah. Mungkin itu aja tambahnya. Oke, terima kasih. Benar Kak. Dari yang dulu sebelum mengenal ini juga dari SD, dari sekarang juga perlu yang namanya kan kita ada O2SN. Nah, dari situ juga bisa melihat calon-calon yang terbaik dari berbagai sekolah itu kan dikirim. Jadi mungkin ada hubungan juga dengan sport education ini. Jadi benar kata Kak Dodi, bolehlah kita dimodifikasi, dimasukkan ke dalam mencari bakat-bakat atau persiapan untuk atlet-atlet ya banyak bermacam cabur nih mungkin yang kalau di SD yang paling mudah yang tidak banyak memerlukan biaya itu atletik itu. Nah, jadi atletik ini kan, nah nanti kita tanya sama Kak Marianus yang atletik itu modalnya Kalau lari. saya sport education model ini pernah saya menerapkan di bulu tangkis Kak. Ya. Untuk tingkat SD sampai ke tingkat kabupaten sih saya kirim peserta cuma. Ya boleh. Nanti yang aku bilang yang tidak banyak memerlukan biaya kalau memang sekolahnya terbatas, tapi sekolah yang mendukung itu pasti akan ya Kak Dode, pasti akan mendukung itu mungkin masalah dana, masalah karena kita perlu dana ini untuk misalkan beli bola Kak ibaratnya, beli apa untuk raket dan segala alatnya, terus memang kalau sekolahnya punya gedung sendiri bagus, misalkan kayak bulu tangkis tidak perlu biaya. Jadi yang dibutuhkan itu kan anggarannya, dananya, terus untuk uang minum dan segala macam itu kan perlu juga untuk anak-anak. Nah, memang butuh dana sih. Ya salah satunya. Tapi yang aku bilang yang agak murah meriah itu ya atletik ya Kak Marianus. Agak ya Kak ya, atletik itu murah memang. Tidak banyak memerlukan uang ya panitianya gimana. Jadi dia bergulat dengan daya tahannya, kekuatannya, kecepatannya sendiri, teknik-teknik juga diajarkan di situ. Jadi bagus kecepatan dan daya tahan. Bilang ini boleh kita masukkan ke ini nanti, ini tambahan ya. Terima kasih Kak Dodi, terima kasih Kak Sandi juga membahas tentang SEM ini. Jadi kemarin itu SEM kita hampir
tidak selesai, tapi saya rasa selesai saja. Nanti bisa balik kakak-kakak buka lagi apa yang dibahas tentang itu oleh Kak Sandi tadi, musim segala macam itu, puncak pertandingan itu apa namanya, kepanitiaan dan segala macam itu. Oke, kakak-kakak, terima kasih. Kita masuk lagi ke slide berikutnya, setengah jam lagi. Oke. Ada berapa slide nih sebentar. Oh ya, ada satu lagi. Oke. Sejauh apa pemahaman saya terkait asesmen otentik ini yang kita bahas kemarin. Silahkan kakak-kakak yang sudah perbaharui atau yang sudah masih diperbaharui. Silahkan, ini ada nanti kaitannya tentang aksi nyata kita. Oke, silahkan, siapa kakak? Kak Artodi sudah dibaiki belum tadi? Langsung Kak Marianus bertanya. Sabar, ampun. Oke. Apa langsung dijawab di sini ke Kak Marianus? Kami tugas numpuk nah. Tugas banyak tuh lagi. Ya, aksi nyata ini lumayan sih, ada waktunya mungkin seminggu untuk kalian itu RPP dulu dikerjakan atau modul ajar dulu, masukin setiap yang kita bahas ini sampai asesmen otentik ini tentang SEM dan segala macam. Mungkin ada di situ kakak-kakak mengembangkan juga yang mana yang terkait antar materi ini kakak-kakak masukin di dalam pembelajaran nanti. Terus setelah RPP itu selesai, asesmen otentiknya ada 3 kemarin yang harus dimasukkan ke situ, lalu bikin video pembelajaran. Nanti kita bahas Kak, ada di bawah ini. Oke, silahkan Kak, untuk asesmen otentiknya gimana? Masih dalam perbaikan atau gimana? Harus diperbaiki Kak. Masih dalam perbaikan enggak? Berbagi satu sama lain karena setiap kelompok itu kan beda-beda. Ayo, oke, saya jalan langsung nih. Karena masih dalam perbaikan. Saya mohon maaf untuk Kak Jamanur sama Kak Marianus. Karena saya tadi sebenarnya mau menyelesaikan asesmen otentiknya, otentiknya, karena kegiatan saya menumpuk harus diselesaikan di sekolah, ya saya selesaikan dulu yang itu. Saya minta bantu Kak Jamanur juga. Menurut pandangan saya, sejauh apa pemahaman saya terkait asesmen otentik ini, Kak? Sangat bagus, Kak. Terstruktur. Tujuannya kita mengetahui tujuan pembelajaran kita, ketercapaian kita dalam penilaiannya nanti, penilaian teman, Kak, pribadi dan peserta guru. Sangat kita mengetahui, Kak, bagaimana kita menilai suatu indikator seorang peserta didik itu. Tambahan Kak Marianus, Kak Jamanur. Jangan ditepak montong lah. Mantap itu. Oke, sudah. Saya kira kakak-kakak juga sambil memperbaiki atau yang kurang kemarin itu ditambah, yang ada itu terus boleh nanti lihat referensi yang lain. Kakak-kakak kita masuk lagi ke modul ke slide berikutnya, membahas alur kakak-kakak saya ketika. Nah, tujuan ini paradigma perubahan diri dan kelas PJOK itu keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat. Nah, ini yang tadi yang kita bahas tentang keterkaitan ini masuk ke dalam namanya pedagogi guru PJOK. Oke, penjelasan tugas aksi nyata kakak-kakak. Oke, pengantar tugas. Setelah mempelajari modul 1, 2, kakak-kakak
dapat mengimplementasikan eksplorasi pemahaman dalam bentuk aksi nyata, yaitu implementasi praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di kelas yang diampu yang akan dinilai oleh Kakak Pasil melalui LMS kakak-kakak. Yang kemarin juga video pembelajaran yang kalian lakukan dan refleksi dan segala macam itu mungkin kalau saya pahami itu ketika saya dapat pembelajaran itu awal atau dasar kalian untuk melakukan, terus diimbangi dengan pemahaman di LMS atau modul itu. Nanti yang aku bilang kemarin itu kakak-kakak bikin lagi tentang aksi nyata sesuai pemahaman kakak di modul 1 dan 2. Kakak-kakak melakukan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga refleksi setelah pembelajaran. Boleh kakak, ini penting untuk kakak-kakak, ini alurnya dari yang kakak bikin kemarin, nanti kakak bikin lagi bedanya di mana. Kan kakak sudah tahu menilainya videonya seperti apa kemarin, terus bikin desain desain itu, desain RPP-nya bagaimana. Nah, ini kakak-kakak perencanaan dulu sama tujuannya apa, ya. Tujuannya apa hingga refleksi setelah pembelajaran. Nah, setelah melakukan praktek pembelajaran, kakak-kakak diharapkan dapat melakukan proses refleksi, salah satunya menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Macam-macam refleksi yang ada itu ada berapa macam kemarin? 7 atau 6 lupa kakak? 7 ya? Macam-macam mode refleksi itu boleh kakak pilih salah satu. Tapi yang sering digunakan itu dengan what, wow. Nah, itu ada 3 W itu. Nah, sering itu digunakan dengan 7. Tapi yang mana rasa-rasanya kakak yang kakak mudah ketika melakukan refleksi itu. Kalau saya sering menggunakan itu, terus menggunakan 7 topi itu. Nah, itu tentang refleksinya. Nah, pengantar tugasnya kakak-kakak keterampilan merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan. Boleh nanti kakak screenshot sambil untuk diingat nanti ketika kakak itu alurnya. Yang pertama ini 3 aspek ini, mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, terus merancang dan menerapkan asesmen otentik yang kubilang ada 3 kemarin itu harus ada di RPP yang baru atau yang akan kakak bikin nanti. Keseluruhan aspek tersebut diamati dan dinilai oleh kakak Pasil. RPP, modul ajar atau rekaman videonya. Nah, ini memuat asesmen otentik itu. Rekaman video pada saat pelaksanaan mengajar di kelas masing-masing. Terus video versi 1, kegiatan pembelajaran awal, pembelajaran inti, maksimal 30 menit tanpa edit ya. Kegiatan pembelajaran akhir, refleksi pasca pembelajaran dan testimoni peserta didik. Ini Kak, ada testimoni nih tambahannya nih. Ada testimoni peserta didik. Dalam nilai aksi nyata, kakak fasilitator perlu memastikan kesesuaian antara perencanaan pembelajaran atau RPP itu sesuai enggak dengan video yang diunggah kakak. Tapi ini yang tambahannya testimoni ya Kak, dari yang kemarin itu ada. Nah, yang kemarin soalnya kakak-kakak sudah tahu yang kurangnya di mana, kakak harus aktivitasnya lebih banyak daripada itu. Nah, itu kakak-kakak sudah menalisis video pembelajaran itu. Testimoni itu apa Kak? Oke. Apa kakak jawab dulu ya? Saya kurang tahu.
Ada yang tahu testimoni, silahkan berbagi untuk Kak Artudin. Komentarnya dari peserta didik, misal setelah dikasih contohnya, setelah dikasih pembelajaran model kayak gini, peserta didik komentarnya gimana? Suka kek atau gimana ya istilahnya? Misal habis dikasih model pembelajaran PJOK, habis itu ditanyakan bagaimana pendapatnya pembelajaran PJOK hari ini. Nah, dari situ kan siswa memberikan testimoni. Ya, mungkin ada yang suka, kalau suka kenapa? Terus habis itu mungkin ada yang komentar kurang menarik, ya kurang menariknya di mana? Nah, itulah yang dinamakan testimoni. Kukira kayak yang di artis-artis tuh yang testimoni itu yang tadi maksudnya. Ya hampir sama juga kayak gitu. Oh. Jadi pendapatnya Sama, dari hitungannya pendapat atau masukan dari peserta didik setelah memperoleh itu tadi model pembelajaran yang diterapkan. Itu umpan balik dari peserta didik. Ya istilahnya umpan balik lah. Iya. Pertamanya saya yang junior ini nggak tahu, apalagi yang senior nih bisa nggak balik nih Pak Dodi. Hah? Mantap itu. Umpan baliknya dari peserta didik tuh. Iya. Ya, umpan balik dari peserta didik sebetulnya ya hampir sama lah ya, testimoni sama umpan balik itu. Aku tambahkan Tapi lagi. peserta didik kita yang menilai kita, cara ngajar kita tuh. Ya, aku tambahkan lagi testimoni ini sama kayak Kak Dodi, Kak Sandi itu umpan balik hampir-hampir kayak refleksi juga Kak ada masuk di situ. Jadi yang menarik, yang pada intinya perasaan siswa itu bagaimana? Apa mereka merasa senang atau kayak Kak Dodi tadi kurang menarik atau gimana, atau menarik di mana, letak menarik itu seperti apa menurut mereka. Nah, boleh nanti Kakak ambil 1 atau 2 orang untuk testimoni itu. Kalau strategi saya kemarin itu ya diajarin dulu mereka kata-katanya apa, tapi memang pure, memang murni dari mereka, tapi kayak kita tuh melatih, ya namanya kita merekam kan pasti kita latih kan, ini kan jarang ketika kita ngambil video pembelajaran ya Kak, ini kan disusun aja kata-katanya menurut Kakak, tulis aja, jadi mereka seperti kayak langsung bisa seperti ngomong, tapi ditulis aja Kak, tapi memang itu dari pendapat mereka Kak untuk bikin testimoni ini biar videonya itu agak bagus tertata gitu. Nah, jadi apa misalkan kesenangan mereka ketika pembelajaran, contoh pembelajaran sepak bola apa, menariknya di mana. Misalkan Kak Dodi membawa atau Kak Artudin membawa sepak bola itu dalam permainan apa, dimodifikasi seperti itu. Nah, mereka merasa senang, atau di pendinginannya mereka diajak apa. Nah, mereka kan dari seluruh rangkaian pemanasan, inti dan pendinginan itu mereka mendapatkan apa yang mereka rasakan, menariknya di mana. Nah, itu boleh kakak-kakak strateginya itu diatur untuk testimoni. Nah, itu tambahannya. Memang benar itu seperti umpan balik peserta terhadap guru tadi yang dijelaskan Kak Sandi juga sama Kak Dodi, Kak Artudin, yang lain paham ya, ngerti ya, Kak senior? Ya. Mantap, paham ya sudah. Kak senior nih kalau salahnya sama nih kayak saya nih. Kalau ada murid bilang Pak, Bapak contohnya salah, itu jangan tersinggung kita, berarti balik dari peserta didik tuh. Nah, betul Kak, makanya kita bisa merefleksi lagi, evaluasi lagi apa yang itu. Oke, Kak Artudin, jelas? Cukup jelas Kak. Oke, nanti kalau ada pertanyaan, ada waktu kita untuk diskusi. Oke, 15 menit lagi. Kita lanjut ya. Yang B, penjelasan teknis aksi nyata, hanya ada 1 bukti dari kemampuan atau tindakan. Ini pendapatnya. Ini hanya ada 1 bukti dari kemampuan. Jadi kakak-kakak yaitu membuktikan atau tindakan kita. Maksudnya ini pembuktian kita dari aksi nyata tadi yang kita dapatkan dalam pembelajaran. Penugasan mandiri, praktek pembelajaran PJOK yang bersifat peserta didik,
Nah, ini tujuan pembelajaran khusus. Peserta dapat melakukan aksi nyata dalam mengembangkan praktik pembelajaran PJOK yang bersifat pada peserta didik, aspek penilaian lini, masa, dan melakukan refleksi dengan baik dan benar. Oke, ini untuk RPP atau modul ajar. Dari ini pertemuan untuk satu pertemuan sebagai simulasi untuk menggambarkan keseluruhan alur rancangan desain pengembangan pembelajaran PJOK. Nah, satu kali pertemuan aja Kak. Kalau kemarin kulihat sebagian ada yang tidak diedit itu untuk berapa kali pertemuan. Nah, ini diminta untuk satu kali pertemuan Kak, biar jelas untuk tujuan itu Kak. Gerakannya kita kan lihat dari videonya juga nanti. Untuk satu kali pertemuan Kak lah. Pertemuan kalau SMA berapa Untuk jam waktunya Kak gimana? Untuk sekali pertemuan berapa jam sekali pertemuan kita 3 jam. Kalau SMA berapa Kak? SD 3 jam. 3 sama Kak berarti. Merdeka 3 jam. Kurikulum Merdeka 3 jam. Saya dari jam 7 sampai jam 9.30 Kak. Iya. Nah, 3 kali 35 biasa. Tapi yang direkam 30 menit aja. Terus gimana itu? Lebih Kak juga nggak apa-apa ini, lebih tapi maksimalnya 30 menit. Maksimal kan 30 menit. Tapi kemarin kalau kami itu nggak apa-apa Kak lebih, tapi yang nggak apa-apa lebih. Nggak apa-apa. Ini kan tadi lebih sedikit. Terus yang pengembang RPP-nya itu modul ajar yang ada atau yang telah ada kerjakan di modul 1.6 kemarin, pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK, apakah sudah sesuai dengan tujuan akhir kebutuhan peserta didik, backward design, pengetahuannya, keterampilannya, sikap apa yang disediakan. Nah, ini keterkaitan dengan materi-materi yang kemarin Kak, yang aku bilang tadi, implementasi pembelajaran PJOK yang efektif dengan mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik dengan berbagai karakter yang beragam melalui pembelajaran diferensiasi dengan mempertimbangkan isu-isu sosial tadi PJOK yang kita dapatkan di modul 1 dan pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan aset. Nah, ini semuanya makanya ini namanya aksi nyata ini berhubungan semua dengan pembelajaran yang sudah kita pelajari. Terus merancang strategi pembelajaran PJOK yang efektif dan dimunculkan pada langkah-langkah pembelajaran. Ini Kak alurnya. Boleh silahkan Kak di screenshot biar nanti kakak-kakak mudah membuat. Terus menggunakan pilihan salah satu model instruksional. Nah, ini tentang kemarin instruksional, uninstruksional PJOK yang telah dipelajari, yakni model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, model pembelajaran sport education, boleh yang same kemarin, disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran dan kondisi sekolah kakak. Adanya penerapan rancangan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK yang disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih dilampirkan dalam RPP, modul ajar, implementasi penilaian asesmen otentik pada pembelajaran PJOK, disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih. Ketiga, kemudian unggah atau upload RPP modul ajar yang sudah dibuat, memuat rencana asesmen otentik, ini yang perlu juga Kak, dan rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK praktek mengajar di kelas pada LMS sesuai alur yang ditentukan sebelum due date atau tanggal penguploadan. Nanti sambil dilihat Kak ya, tanggalnya, date-nya berapa di situ. Nah, ini aspek penilaian Kak. Mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif, menerapkan strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, terus merancang dalam menerapkan ini kalau ranah yang A ini menciptakan kenyamanan ini sesi peserta didik interaktif, ajaran timbal balik antara peserta didik dan guru,
adanya timbal balik juga antara peserta didik dengan peserta didik nih komponen, makanya ada nanti ranahnya ke asesmen nanti dari diri sendiri, berpasangan atau dengan kelompok. Nah, ini berpusat mereka akan ada timbal balik di sini. Pemberian motivasi dan menanamkan emosi positif selama berinteraksi dengan peserta didik ini Kak, harus yang Kakak aspek penilaiannya yang di itu yang ada ketika membuat RPP dan ketika video pembelajarannya. Terus menerapkan strategi tadi Kak, yang B-nya berpusat pada peserta didik, pembukaan proses belajar, ini kayak seperti langkah-langkah ya Kak, melakukan aktivitas pembelajaran yang kontekstual dengan kehidupan nyata, sehari-hari peserta didik, menerapkan pengajaran yang efektif, di 3.A, pengembangan konten, nah di 3.B, umpan balik. Nah, ini yang hampir sama testimoni tadi ya Kak, yang ditanya tadi waktu belajar akademis. Nah, harus dipertimbangkan waktu belajarnya kan 3 JP itu dari awal sampai akhir. Pendekatan dalam mendamping peserta didik, penggunaan strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, strategi apa yang Kakak ambil itu dituangkan ya. Penerapan pembelajaran berbasis model, penutupan proses belajar. Nah, ini alur atau langkah-langkahnya. Terus ini untuk asesmennya. Sudah di screenshot boleh Kak, biar nanti sambil bikin sambil ingat. Nah, ini refleksi. Refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik setelah mengimplementasi pengembangan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik pada satu kelas yang Anda mampu melalui praktek mengajar, silahkan lakukan refleksi dengan menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik sesuai dengan bentuk petunjuk berikut. Silahkan melakukan refleksi ini nanti setelah Kakak selesai mengupload video dan RPP dulu video, lalu Kakak ada tugas lagi refleksi. Sudah lihat LMS-nya Kak, modul alur yang kita lewati ini video pembelajaran RPP, video pembelajaran, lalu nanti ada refleksi. Setelah refleksi selesai, ada nanti kita tatap muka lagi 2 JP merefleksikan video pembelajaran Kakak dan RPP Kakak. Apa yang Kakak dapatkan setelah pembelajaran itu. Terus ada pun beberapa hal yang perlu diperhatikan peserta dalam proses refleksi ini Kakak. Jangan hanya mendeskripsikan tetapi jelajahi dan jelaskan apa yang terjadi. Kakak ada yang refleksinya singkat ya, tapi sesuai ranah atau situ kan kalian ada lihat ada aspek-aspek yang penilaian atau ranah yang harus kalian jabarkan yang sesuai itu sesuai itu ada rubrik penilaian itu. Nah, maksudnya seperti itu Kak. Nanti ketika kalian membuat refleksi lagi, kalian harus melihat ranah penilaian itu. Kadang-kadang ada 4 sampai 5 ranah itu yang rubrik penilaian itu. Jadi sesuai enggak. Terus jujurlah, tidak apa-apa untuk mengakui kesalahan dan juga kesuksesan. Apa kata Kak Sandi tadi ketika anak-anak umpan balik Kakak, Bapak anunya seperti ini, kurangnya seperti ini, atau kelebihan Kakak seperti ini. Makanya aku bilang kemarin, Kakak jujurlah ketika Kakak minta refleksi, silahkan Kakak tuangkan refleksi Kakak mengenai Kakak hasilnya apa menjadi kesalahan dan juga kalau saya kesuksesan ini enggak ada. Bagus semua. Kesalahan atau kekurangan Kakak ketika kasih kalian berbagi, bukan Kakak yang mengajari, bukan, rasanya tidak seperti itu, tapi saya
melakukan apa namanya, berbagi pengalaman, berbagi praktek baik. Cuman memang dikasih tugas beban sebenarnya Kak ya untuk jadi pasil ini, banyak kakak-kakak yang lebih senior, yang lebih kemampuannya melebihi saya juga, tapi satu hal yang saya ambil positifnya, saya mau belajar dari kakak sekalian, dan kakak sekalian juga boleh sedikit belajar dari saya juga, apa yang saya dapatkan di pembelajaran sebelum kakak-kakak. Oke, ini kakak-kakak jujurlah, ini harus Kakak ya, kita harus, kenapa kita harus disuruh seperti ini, supaya kita bisa memperbaiki kesalahan kita, atau bukan kesalahan, kekurangan kita, bukan salah sebenarnya, kekurangan kita. Oh, yang kemarin kita tidak tahu, jadi ketika kita ada umpan balik atau ada refleksi ini dari peserta didik kita, oh ya, kalau memang peserta didik saya keberatan seperti ini, kalau memang benar itu boleh diperbaiki kakak-kakak. Ini salah satunya kenapa harus ada umpan balik, refleksi ya, untuk kakak-kakak semua dan saya juga. Menunjukkan bagaimana kakak-kakak memahami mengapa hal tersebut terjadi dan apa yang akan kakak lakukan untuk memperbaiki diri kakak sendiri. Bersikaplah selektif. Kakak-kakak tidak perlu menulis tentang segala sesuatu yang terjadi, cukup peristiwa atau ide penting yang kakak-kakak dapatkan. Nah, itu ketika menulis refleksi. Lihatlah ke masa depan, renungkan apa yang terjadi dalam pengajaran PJOK sebelumnya, dan tuangkan ide gagasan rencana pelaksanaan pengajaran di masa depan, serta jelaskan dampak yang akan didapatkan dengan perubahan yang akan dilakukan setelah berproses di PKG ini. Ini kakak-kakak yang penting sekali untuk kita pahami mengapa harus jujur, bersikap reflektif, lihatlah ke masa depan. Karena masa depan kita itu lebih indah ya, lebih indah dari hari kemarin, karena pepatah kayak mengatakan belajarlah dari hari kemarin atau belajarlah dari kejadian yang telah kita. Terus masuk lagi ke rubrik refleksi. Nah, ini ada rubriknya. Nanti so what, so what, no what. What, ada 3 watt-nya, ada 3 W ya. Ingat ini kakak-kakak rubrik Kak, seperti ini. Ya. Tadi saya ngerjain ini Kak tugasnya. Oh, yang Berarti itu salah nih kayaknya. Watt yang kita modul 2. Oh ya, modul 2 itu kan refleksi kan, ada kan habis kalian Iya. bikin rubrik itu. Nah, saya bikin rubrik kakak-kakak. Waktunya mungkin 2 hari baru selesai kakak. Rubriknya itu dijabarkan kan. Saya ambil permainan kasti, rasanya punya saya itu dijabarkan dalam beberapa rubrik itu. Oke, nggak apa-apa Kak, itu boleh. Nanti kan yang itu kan itu pembelajaran Kak, jujurlah. Kata Kak Sandi itu kan salah, nggak apa-apa, nanti diperbaiki lagi refleksi. Oke, kita lanjut lagi. Tadi. Oke, ini boleh Kakak screenshot. Zoom lagi Kak, boleh dikit Kak? Di Zoom Kak? Maksudnya beserin dikit. Maklum matahari belum tua sudah. Oke, terima kasih. Kebesaran Kak? Enggak pas, terima kasih Kak. Di modul ada ini, di modul. Iya. Ya. Modul yang kemarin ditanyakan sama Kak Hendro itu kemarin. Filenya yang sudah saya kirim ke Kak Hendro itu ada itu. Ini di modul framework Burton ini. Oke. Oke, ini lini masa. Yang pertama tadi Kakak ya, menyusun RPP. Yang kedua, penyusunan aksi nyata, pembuatan videonya. Terus 3, upload.
ya, RPP dan rentang 8 hari efektif selesai persiapan ini. Kayaknya kita hampir seminggu Kak nggak ketemu itu, jadi Kakak sinkron dulu, unsinkron di pembelajaran mandiri. Terus yang keempat, penilaian karya dan refleksi setelah upload RPP itu. Terus 5, refleksi aksi nyata. Nah ini tatap maya lagi Kak. Ada rasanya seminggu. Nanti sambil dicek Kak lah di kalender. Oke, ini waktu kita diskusi tanya jawab. Oke, silahkan Kakak. Waktu kita sudah mencukupi. Oke, nggak apa-apa, kita tanya jawab. Ada seperti Kak Artudin tadi tentang apa itu testimoni. Terus kakak-kakak yang lain ada, bisa kita diskusikan sekarang. Oh, berarti salah. Bukan salah. Belum tepat waktunya ya. Nggak apa-apa. Ya, tapi sudah terjawabkan kan oleh Kak Dodi, Kak Sandi. Karena saya bingung apa testimoni. Kamu maksudnya kayak di artis itu kan waktu penyusunan acara-acara itu testimoni katanya. Iya, hampir sama lah Kak. Gitu. Tapi umpan baliknya dari peserta didik itu, makanya testimoni sultannya. Mulanya Dinai bahasa testimoni peserta didik. Bahasa generasi Z. Betul kata-katanya testimoni. Kalau pada zamannya dulu apa ya Kak? Testimoni. Evaluasi ya Kak? Enggak, evaluasi ya kalau di dulu. Komentator. Komentar juga. Oke ya. Kalau di RPP kita evaluasi ya Kak, masuk ke mana ya dia ya? Ke penutup ya. Sebelum penutup. Ya, di waktu penutup itu. Penutup. Sebelum. Setelah pendinginan biasanya itu. Pendinginan ya, dulu baru evaluasi. Iya, maksudnya ke kegiatan kegiatan penutup, masuk ke itu. Ya. Ayo, apalagi yang bisa kita bahas? Jelas ya. Ada itu. Sebentar saya. Boleh kalian sama? Kak nanya Kak. Oh ya. Tapi nanyanya Kak Jamanur. Ya silahkan. Kenapa? Ayo Kak Jamanur. Ya senior. Kenapa? Kak Jamanur. Oi. Baju pemila datang. Astaga. Maju. Kak, yang kayak cacing-cacing tadi tuh yang mana? Kak coba tolong dihidupkan. Yang sebentar. Bentar. Nah, itu Upload alurnya Kak, lini masa Kakak persiapannya. Yang pertama ya saya sambil buka kalender dulu Kak ya. Bikin aksi nyatanya kapan mulai Kak? Setelah jam. Yang besok. Ya. Sudah dirancang Kak RPP dulu. Ya, sudah dirancang RPP dulu. Itu kan lini masanya nih RPP dulu setelah sesi persiapan aksi nyatanya. RPP kan belum? Belum RPP. Iya, sebentar upload aku lihat RPP modul ajar katanya. Refleksi aksinya. Kalau di ini yang keempat nih. Masih Pak, masih air lapangannya Kak. Berarti yang untuk upload yang bagian 3 itu 2. Apa itu yang 4 bagian 4 itu kan penilaian karyanya dan refleksi. Berarti upload lagi lah yang RPP yang satunya itu Kak. Itu Kak. Sebenarnya kalau RPP-nya sama ada yang kemarin boleh, tapi harus ada perbedaan Kak yang masuk ke beberapa interaksi antar materi tadi modul 1, modul 2 yang alurnya yang di atas tadi Kak. Kak senior. Perbaikan. Kalau Kakak mau diperbaiki RPP-nya lah. Yang kemarin juga boleh, cuman masukin kayak strategi, metode katanya yang di atas tadi.
Terus asesmennya. Sebentar, hari ini tanggal 8. Oke, ganti RPP aja, Jamanur, enak. Nah, Kakak, tanggal 19 baru kita ada tatap maya tentang refleksi aksi nyata yang ini Kak, yang nomor 5 Kak. Jadi ada waktu kalian menyiapkan dari modul ajar kalian itu dari besok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, kurang lebih 8 hari Kak. Saya rasa cukup Kak, mampu. Kami kemarin aja mampu. Kakak-kakak yang lebih hebat dan senior pasti mampu. Ada 8 hari waktu kakak-kakak boleh menggunakan RPP yang ada, tapi ditambahkan lagi Kak, yang sesuai dengan alur tadi kan. Ada kan di screenshot tadi alur-alurnya. Kalau sharing di grup Kak RPP, misalkan nih RPP saya ada yang ditambahkan, boleh Kakak? Silahkan bikin grup sendiri, boleh. Yuk. Minta umpan balik atau masukan dari teman, boleh. Yuk, Kak Dodi, ketua, bikin grup ya. Bikin grup supaya Din. Tujuannya untuk berkolaborasi, menemukan umpan balik dengan teman, boleh. Sering kan kita nggak tahu apa kekurangan kita kalau kita. Ya, betul. Ya, maksudnya gitu Kak. Oh ini saya ada kurang Kak, Pak lebih Kak, Pak. Maksudnya. Ya. Tadi malam kami buat Artudin. kali manggil Artudin kada mau masuk. Yo bikin grup. Kak Dodi, ketua. Ngaran grupnya sudah jom. Gasik. Hasilnya ke Jam Anur. Grup lah, Kakak senior ya. Supaya enak kita sering. Susah. Oke. Kanopi. Ya. Apa Kak? Kalau RPP-nya sama kami gimana Kanopi? Nggak mungkin sama. SD, SMP, SMA. Tapi kan beda permainan aja sama jumlah muridnya. Iya. Tapi kan nggak mungkin Kak, harus sama. Kan videonya beda Kak. Ya, maksudnya kan materi di SMP, SMA kan berbeda dengan SD. Kalau SD kan dasarnya, kalau sudah SMP, SMA itu ke permainannya, banyak di permainannya. Berarti yang SD boleh aja sama. Kada boleh. Penyusunan aksi nyata RPP model ajar. Kalau bisa jangan sama Kak, biar kita nanti bisa berbagi. Kanopi. Kalau sama pakai foto yang tuh. Hah? Memasukkan aksi nyatanya tuh pakai foto kayak di RPP tuh. Kada usah gitu. Ada. Kalau ada fotonya nggak apa-apa. Makanya bikin grup supaya nggak sama. Videonya langsung lah. Nanti untuk yang Ya, kan dari nyatanya RPP videonya. Dari RPP itu kan Kakak ada aksi nyatanya di video itu. Yang Kakak buat RPP itu sesuai dengan video yang Kakak buat. Berarti ada lagi videonya harus ada siswanya yang merefleksi kita lah, karena umpan balik yang kayak tadi testimoni. Ya, yang ku bilang testimoni itu tambahan dari video yang Kakak kemarin kan pasti ada tambahannya, nggak mungkin cuman RPP itu nggak ada perubahannya. Ya. Berarti Kakak tidak ada perubahannya kalau yang kemarin yang diupload. Pengen dimasukkan, asesmennya tidak dimasukkan. Pengen Jamanur. Asesmennya harus dimasukkan. Ketahuan maksud Jamanur tadi sudah ketahuan tuh. Sudah aku masukin semua. Maunya. Oke, silakan bentuk kelompok. Jadi kakak-kakak bisa berkomunikasi. Ininya seperti ini. Siapa tahu Dodi bikin kelompok nanti. Kata Kak Artudin ini, sayanya kurangnya berarti belum masukin testimoni, misalkan kan bisa cepat diperbaharui.
Bahkan di video pembelajaran kalau sempat kalian sharing juga sama teman-temannya. Jadi apa yang harus diperbaiki lagi Kalau bertukar pendapat sama guru-guru kita sama sini Kak, mereka masih kurang memahami juga Kak. Ya iyalah Kak, karena kan mereka tidak guru olahraga dan tidak sesuai dengan pembelajaran yang kita lakukan sekarang. Itu maksudnya enaknya bertukar pendapat sama yang guru PJOK juga. Langsung aja sama Kanopi tukar pendapatnya. Tukar pendapatnya boleh, cuman masukan sesuai yang ada alurnya. Jangan tukar jawaban. Renge no Artudin. Itu anu Artudin. Mungkin jujur daripada malu di kemudian hari. Itu maksudnya yang dari pemerintah tuh observasi teman sejawat tuh sebenarnya observasi sama jurusan. Ya itu. Makanya aku bilang kakak-kakak kemarin ketika kita tatap sama guru yang lain nggak connect. Kakak-kakakku bilang kemarin ketika kita tatap muka, kakak-kakak punya pengalaman bagaimana menilai orang lain bisa. Nah, yang ini yang kita dapatkan di sini, Kak. Yang ini yang kita dapatkan di sini. Nah, kakak-kakak mudah-mudahan yang aku bilang mudah-mudahan ada pengawas kita yang memang dari jurusan olahraga. Kan kita beda dengan guru kelas, guru mapel yang lain. Kalau gitu saya setuju Kak. Mudah-mudahan kakak di dinasnya nanti kita di OPTD-nya. Amin. Tapi nggak tahu ini. Hendro, langsung naik. Soalnya Kak, setiap ada kegiatan itu langsung misalnya ada perlombaan tingkat SD, itu langsung di kayaknya nggak di apa itu diundang ya Kak. Iya, soalnya langsung dicopot dari SD yang satu misalnya ada itunya. Kalau dulu waktu kita dulu kan ada tingkat SD dari desa-desa akan dikumpulkan di kecamatan gitu, baru dikirim ke kabupaten. Kalau dulu, kalau sekarang langsung di dicopot gitu. Tuan rumahnya yang unggul ya. Oke Kak, nanti kalau misalkan ada O2SN nanti saya share di grup, bisa kasih tahu. Itu kan bebas kabupaten atau kecamatan kecamatan apa yang ikut. Nah, di situ kan dari O2SN itu dilihat yang kayak kata Kak Dodi itu siapa yang ibaratnya yang bisa, belum tentu di sekolah Kak Artudin dengan Kak Jam Anur. Nah, bertanding dua itu. Nah, salah satunya melihat bibit itu tadi. Sepertinya Kak, sekolah saya kan di kecamatan tandingnya menang juara 1. Timbul yang juara 2 yang dicomot, diambil ke kabupaten. Iya. Juara 1-nya ditinggal. Kalau Barcel itu memang kayak gitu. Kayak gitu kata Hendro. Kayak dulu Kak. Soalnya kalau dulu kan dari desa-desa kumpul di kecamatannya, setelah menang di kecamatannya kan ada langsung ke kabupaten, kemudian dari kabupaten langsung kirim ke pusatnya atau Palangkaraya provinsinya. Kalau di Dusel ini karena kami dekat itu Kak seperti itu. Kalau yang juara 1 ya juara 1 di itu kan. Kalau untuk SD ya Kak, untuk O2SN yang aku tahu. Enggak, kalau yang untuk ya biasanya kan di kotanya aja tempat kakak atau kabupatennya. Yang dari SD itu kan ketinggalan waktunya kayak gitu. Nah, soalnya kalau zaman kita dulu kan ini beda tahun ya Kak. Dari kecamatan khusus yang dari kecamatan tuh ngundang dari seluruh SD dari kecamatan. Setelah itu antara SD yang mana yang unggul, misalnya SD Marawan terus ditarik ke ada lagi kayak dulu singkatannya Purseni dulu. Ya, Purseni. Tuh Kak senior. Betul. Saya ikut Purseni dulu. Terus dulu buat Kak senior. Kak senior tuh hafal tuh. Iya. Saya ikut Kak senior, saya ikut
mengikuti zaman kan kata kakak tingkatannya. Kayaknya Berarti di itu kalah tidak seperti dulu yang ibaratnya diambil yang memang juara 1 bisa terserah aja sekarang. Jadi yang dari kecamatan atau yang dari desa-desa pelosok itu kayaknya tipis untuk ikut kayak gitu. Nah, kasihan juga padahal mereka yang dari kampung-kampung itu contohnya ya kayak kita dulu dulu kan dari kampung juga SD-nya sekolahnya gitu. Iya Kak, mudah-mudahan. Kayak dulu kalau ada apa kegiatan yang khusus dari SD juga boleh nanti saya kayak O2SN itu kan bebas Kak dari kecamatan apa dari desa mana bebas. Kayak saya dulu tuh Jemanur juara 1 Perseni timbul juara 2 ini diambil sayanya kecewa ya Kak. Memang dipulangkan dulu. Ya kata kayak Kak Hendro tadi memang kayak seperti itu ya tergantung pejabatnya lagi. Ismani bolongnya. Itu mafia pengurusannya susah kita membuangkan itu. Iya. Ada lagi kakak-kakak diskusi kita? Udah. Lapor sama Erick Thohir. Boleh kakak lagi diskusi lanjutkan. Ini yang nggak ada ngomong ini Kak Puji karena Kak Puji sakit, Kak Dastu nih. Jadi nanti boleh bikin terus ini kita masuk penutup karena ya jam kita sudah hampir itu. Berapa Kak? 8 hari ya waktunya kurang lebih kakak-kakak untuk menyiapkan dua kegiatan itu. Boleh kakak-kakak lebih dari 30 menit ya. Kalau memang itu kan tambahan ada testimoni lagi itu. Berapa menit untuk anak-anak. Refleksinya ada yang kemarin mungkin sebagian video pembelajaran tidak ada refleksi umpan balik ya dari anak-anak atau testimoni itu. Nah, ini ada tambahannya. Boleh. Oke, penutupan. Terima kasih kakak-kakak. Berenang, Jemanur, berenang. Kita sudah membahas tentang alur dan apa saja yang kakak persiapkan untuk ASI nyata ini. Nanti boleh kalau ada hal-hal yang bisa kakak tanyakan, boleh di grup atau via WA chat aja nggak apa-apa Kak, kalau berhubungan tentang pembelajaran. Oke, terima kasih kakak-kakak. Nah, ini ada kata-kata untuk kita semua. Ini pantun apa enggak ya Kak? Pantun ya Kak? Pantun itu pantun. Ya, pantun itu. Oke, ayo siapa yang bisa memantun? Silahkan baca. Ini pantun. Kartodin itu nggak pandai. Senior. Katodin. Ini pantun saya lagi SD ini sering untuk bikin surat-surat zaman dulu ini. Nah, iya kan. Yuk, ke senior tuh. Ini ke senior, ayo ke senior. Makasih dulu kesempatannya. Ya. Belajar ya. Iya. Iya. Nah, senior. Mantap senior, aplaus dulu. Ayo Kak. Jika ada jarum yang patah, jangan Asik. Hafalan bulannya. Membaca. Apanya? Ulang Kak. Pantun. Ulang. Jika ada jarum yang patah, Cakep. jangan hendak langsung dicari. Asik. Jika Cakep. ada yang salah, mohon bisa dimaklumi. Cakep. Oke, yuk Pergi satunya ke Jakarta lagi. naik taksi. Oh ya, masih. Hendak beli bakso dan roti. Bersama guru PJOK yang hebat ini selalu di hati dan terinspirasi. Mantap. Tepuk tangan dulu. Aplaus. Kasih aplaus dulu. Aplaus. Senior. Ada netap wawa, Din. Senior tuh. Mudah-mudahan kakak-kakak dari pantun ini sangat sama mohon maaf jika kadang-kadang kita bisa bercanda, mohon maaf jika ada salah-salah kata kakak-kakak juga terus dari yang terakhir ini selalu di hati dan terinspirasi. Ini yang kita mau itu mudah-mudahan pemahaman kita
pembelajaran kita selalu di hati kita dan terinspirasi untuk melakukan perubahan demi perubahan ke arah yang lebih positif lagi. Oke kakak-kakak, terima kasih. Jangan lupa bahagia, jangan lupa istirahat, makan yang cukup. Selalu stamina-nya kuat untuk melakukan aktivitas berikutnya, tetap semangat. Kurang lebih 8 hari kita tidak bertemu secara tatap maya. Nanti kita refleksi lagi setelah kakak-kakak mengupload video yang ada dan RPP yang ada. Jadi kakak-kakak terima kasih buat malam hari ini. Kebersamaan kita tetap terjalin dan terjaga kerahasiaannya untuk melakukan tugas-tugas berikutnya. Bikin grup nyata. Oke, kita foto dulu. Kayak hentikan grup dulu. Grup apa? Grup WhatsApp. ya, grup gasing. Grup gasing. Oke, bikin aja grup gasing di situ. Grup 6 bulan 10 hari. Apakah itu maksudnya 6 bulan 10 hari? Kak Sandi yang tahu itu, Kak Sandi yang tahu. Iya. Nah, Kak Dastu di market ya, Kak Dastu. Ya, di warung neneknya itu. Di market. Ya, mohon maaf tadi nggak keluar suara, tapi kita ikut nyimak lah. Iya, Kakak. Mau dipanggil-panggil tadi nggak ada. Oke, yuk. Pasang gaya cakep. Nah, cantiknya saya sendiri nih, nggak ada Kak Puji nih. Karena sakit. Oke. Kurang saingan. Kak Puji itu cowok, Kak. Dia nendang sakit. Kak Jamanur merasakan tendangan dia. Oke, kemarin saya itu Kak Jamanur timbul kayak seperti takut ya Kak, kayak beneran Kak Puji nendang pas waktu. Bukannya Kak Puji beneran nih nendang. Oke, yuk pasang kegantengannya masing-masing. Muka kegantengannya 1, 2, 3. Lagi ganti gaya. 1, 2, 3. Oke. Selamat malam kakak-kakak, selamat beristirahat. Boleh chat kalau ada apa-apa ditanya tentang tugasnya. Suruh screenshot tadi jadi alurnya sudah jelas. Oke, selamat malam, selamat beristirahat. Melanjutkan aktivitas berikutnya. Bye-bye. Silakan Kak Jamanur melanjutkan jobnya. Fasilitator kita Jamanur. Ya. Mulai. Udah bikin grup kah? Belum. Iya, Bikin grupnya biar rame Kak, biar membahas itu. Oh iya kak. Grup Oke, kita saya izin stop dulu recordnya.